mempunyai anak usia 7 tahun, yang pertama diajari adalah sholatnya. Kenapa? Kalau sholatnya sudah bagus, pasti anak itu tumbuh menjadi anak yang baik. Itu rahasianya di sana. Jadi kalau dididik sholatnya benar, sebagaimana Nabi mencontohkannya, pasti tumbuh jadi anak baik. Kalau 10 tahun gak mau sholat juga diapakan? Sudah salah lagi. Dikit-dikit main pukul aja gitu ya. Katanya mau ikut sunnah Nabi. Saya nggak pernah tuh baca sirah Nabawi ada Nabi memukul anaknya. Baik ya, Hasan Hussein, Nabi sedang sujud, naik ke punggungnya, apa tiba-tiba berhenti dipukul dulu? Kan tidak ya, malah diteruskan kan sujudnya. Ayo lihat ke sini ya. Ini persoalan kita ini. Banyak istilah yang sampai ke Indonesia tiba-tiba jadi berubah. Daraba itu punya dua arti. Asal kata daraba itu bukan memukul. Daraba itu artinya membuat contoh yang menjadikan kita paham. Membuat contoh yang menjadikan kita paham. Oke. Al-Baqarah ayat 26. Ayo. Yang bisa acungkan tangan. Kalau nggak bisa nunduk aja. Tadi sudah sampai 64. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha daraba yadrib. Allah tidak pernah malu untuk membuat perumpamaan yang menjadikan kita paham, mengerti, memberikan contoh yang membuat kita mengerti, walaupun itu harus ditunjukkan dengan nyamuk. Jadi doroba itu tidak harus memukul, asalnya memberikan pengertian contoh sehingga kita bisa paham. Jelas ya? Baik. Nah, dalam hadis itu disebutkan, bila anak 10 tahun tidak mau sholat, berikan dia contoh pelajaran yang membuat dia mengerti. Dan memberikan pelajaran tidak harus memukul. Tidak harus memukul. Kurangi uang jajannya, simpan makanan kesukaannya, di training di kamar mandi 5 menit. Bisa, tidak harus dengan memukul. Sehingga dia mengerti kenapa saya tidak boleh menunaikan sholat tidak sesuai dengan contoh atau meninggalkan sholat sama sekali. Jelas sampai di sini? Baik. Kalau tabiat orang Arab, memang di Arab itu sampai sekarang kebiasaannya kalau ingin memberi contoh itu ringan tangannya. Tangannya ringan karena mereka hidup di medan yang berat, pindah-pindah, ada Sahara dan sebagainya. Jadi kalau anak rewel sedikit saja tidak tanya-tanya, tak gitu ya. Baik, ikut lagi dan sebagainya. Jelas sampai sini? Baik. Itu satu. Jadi poin yang terpenting, kenapa diajarkan sejak dini sholat? Karena orang sholat itu pasti jadi orang baik. Satu. Yang kedua, pindah ayatnya. Quran surat 70 ayat 19 sampai dengan 23 Al-Ma'arij. Quran surat 70 ayat 19 sampai 23. Allah menyampaikan kesan di ayat ini, orang kalau sholatnya benar itu pasti akan terbebas dari kegelisahan hidup yang dirasakan. Bahasa anak mudanya sekarang tidak akan galau. Oke. Jadi kalau orang sholatnya benar pasti tenang, tidak gelisah. Tenang, sulit gelisah. Lihat ayatnya, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia tercipta dengan pembawaan yang seringkali gelisah, tak tenang. Apa cirinya? Idza massahu syarru jazu'a. Kalau ditimpa kesulitan segera curhat, berkeluh kesah, cerita sana sini, dekat rajin ibadahnya. Orang kan uniknya sekarang kepanasan aja udah bikin status, gerah katanya tuh. Udah keluar. Baik. Dan uniknya nanti wa idza massahul khairu manu'a. Kalau diberikan kebaikan pelit dia. Ini sindiran dari Allah. Ada tipikal orang yang kalau sedang susah itu rajin curhatnya sama Allah. Tahajudnya naik, yang gak biasa tahajud tiba-tiba tahajud, yang gak biasa saum sunnah tiba-tiba saum sunnah, tiba-tiba tilawah Quran. Lagi sulit. Tapi kalau sudah diberikan kesulitannya, selesai dia, tinggal datang kebaikan-kebaikannya, pelit. Apa? Ditinggalkan ibadahnya. Tahajudnya sudah nggak ada lagi, baca Qurannya jarang lagi, kan? Zakat yang 10.000 zakat mal itu tertinggal selama sebulan, zakat mal 10 juta habis dalam 1 jam. Lupa. Illal musallin, kecuali orang yang sholatnya benar. Alladzina hum 'ala shalawatihim da'imun, yang konsisten dengan sholatnya. Jadi ciri orang sholat, dia sulit ataupun senang, itu hatinya itu gembira saja, nggak ada persoalan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku saat ini kesulitan, sehingga dengan itu saya menjadi sabar. Alhamdulillah ya Allah, Engkau uji aku dengan harta yang bertambah, sehingga dengan itu aku semakin bersyukur. Jadi keadaan dia senang atau tidak senang, hatinya tetap tenang. Nomor 3, Allah berjanji dalam Al-Quran, pada orang yang sholatnya benar ditunaikan,
Maka, sekali lagi ya, maka bila dia memiliki kesulitan dalam aktivitas hidupnya, ini janjinya, Allah akan membebaskan, melepaskan setiap kesulitan yang dialami. Sekali lagi, Allah akan melepaskan setiap kesulitan yang dialami, plus diberikan rizki yang melimpah tak bertepi. Ini baru gelisah, belum sulit. Nomor 3, Allah berjanji akan melepaskan setiap kesulitan yang dialami, plus diberikan rizki yang melimpah tak bertepi. Dalilnya Quran surat 65 At-Talaq, 65 At-Talaq ayatnya 2 dan 3. Tafsir di ayat ini ditafsir di Quran surah Al-Baqarah. Jadi ada 2 surah, ayatnya sama, ayat 2 dan 3. Quran surah At-Talaq 65 ayat 2 dan 3. Perhatikan kalimatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang berusaha takwa kepada Allah akan dilepaskan dari segala kesulitan hidup yang dialami, diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak cukup dengan itu saja, dia akan diberikan rezeki yang begitu melimpah tak bertepi. La yahtasib, tidak terukur. Jadi uniknya ini, kalau perlu ada lagi, kalau butuh ada lagi, kan? Subhanallah, yang enak kan begitu Pak ya, pas butuh ada. Kalau kita punya mobil, mobil ada, begitu mau dipakai bensin nggak ada, kan nggak enak, baik kan? Nah, orang ini diringankan kesulitan hidupnya, pas butuh selalu ada. Siapa dia? Tafsirnya ada di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tadi kita bertanya siapa orangnya? Tadi wa may yattaqillah, dia berusaha, orangnya disebut muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang salatnya sempurna ditunaikan. 4, kita cepat. Baik, 4. Orang yang sholatnya benar, ditunaikan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, ada janji diisyaratkan dalam Al-Quran. Nanti kita akan bahas ya. Allah berjanji dalam Al-Quran, bila dia meminta dalam sholat, maka doanya akan segera terkabul. Bila dia meminta dalam sholat, nanti kita akan bahas ada 4 keadaan dibolehkan kita meminta, dan hadisnya qudsi, bahkan langsung turun ayat Qurannya. Bila dia meminta dalam sholat, maka akan langsung segera dikabulkan permohonannya. Dalil contohnya itu ada di Quran surat 3. Surat apa? Ali Imran, bukan Al Imran tapi Ali Imran. Quran surat 3 ayat 38 dan 39. Surat 3 ayat 38 sampai 39. Saya mau tanya sebentar. Suami istri menikah, sudah puluhan tahun belum punya keturunan. Suaminya sudah sepuh, sudah beruban, fisiknya sudah lemah. Mohon maaf, ibunya, istrinya itu sudah divonis monofos dan mandul. Saya tanya secara medis dan klinis, mungkin tidak punya keturunan? Tidak mungkin. Perhatikan apa yang dilakukan suaminya. Bangun beliau, masuk ke mihrabnya, kemudian menunaikan sholat. Saat berdirinya, belum selesai sholatnya, saat berdirinya memohon kepada Allah untuk diberikan karunia keturunan. Perhatikan kalimat Qurannya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Zakaria, Nabi Zakaria bermohon kepada Allah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Duhai Allah, saya sudah berikhtiar kemana-mana tidak dapat keturunan, sekarang saya memohon darimu saja. Innaka sami'ud du'a, sungguh engkau yang mengabulkan dan mendengar setiap doa. Perhatikan bagaimana Allah menjawabnya. Itu dipanjatkan dalam sholat, padahal sebelumnya ikhtiar. Jadi lihat Maryam ada di mihrabnya, diberikan rezeki tak terbatas oleh Allah di ayat 37-nya. Zakaria meniru, membuat mihrab di rumahnya, lalu sholat. Perhatikan, saat sholatnya masih berdiri dalam sholatnya, ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Alhamdulillah. Tiba-tiba turun malaikat, itu baru berdoa, belum selesai sholatnya. Selesai doanya, turun malaikat. Karena itu kalimat Qur'annya menggunakan fa. Beda antara fa dengan wa, itu lain. Ada fa, ada wa, itu lain. Ada satu lagi thumma. Ada thumma. Saya katakan misalnya begini ya, contoh. Dhahaba Ali wa Ahmad ila al-masjid. Ali dan Ahmad pergi ke masjid. Kalau menggunakan kalimat waw,
itu bisa berarti Ali dulu kemudian Ahmad di belakangnya. Jelas ya? Baik. Ali dulu baru Ahmad di belakangnya. Ada jeda waktu atau kemungkinan bersamaan. Kalau pakai thumma itu artinya ada jarak. Dhahaba Ali ilal jami' thumma Ahmad. Ali pergi ke masjid kemudian Ahmad. Maksud thumma ini artinya nyusul dari belakang, ada jarak. Mungkin Ali pergi duluan, setelah 1 jam Ahmad nyusul. Tapi kalau kalimatnya menggunakan fa, itu artinya tidak ada jeda. Dhahaba Ali fa Ahmad. Ali pergi fa Ahmad, lantas Ahmad. Jadi begitu Ali pergi, Ahmad langsung pergi. Kalimat Quran di sini tidak menggunakan wa, tidak menggunakan thumma, digunakan fa. Begitu Zakaria meminta, langsung malaikat turun. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Selesai dia berdoa, tiba-tiba malaikat langsung turun. Mikhail menyampaikan kepadanya, dia menyeru, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Subhanallah, Allah memberikan engkau berita gembira, engkau akan punya anak. Bukan sekedar anak, langsung namanya dari Allah, Yahya. Apa artinya Yahya? Hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim perempuan yang menopos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah engkau hidup. Kapan itu terjadi? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Beliau itu masih berdiri dalam salatnya belum selesai. Dan nanti kejadian ini itu akan diabadikan, diberikan rahmatnya kepada umat Muhammad. Nanti kita akan bahas rahasia Al-Fatihah. Di antaranya saat kita sedang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.